Oke, lanjut. Perdagangan internasional yang terjadi setiap negara memiliki keunggulan efisiensi dari produk yang dihasilkannya. Misalnya gini nih, misal ya, jadi setiap negara itu emang punya produk-produk yang dia eh, produksinya efisien sehingga harganya bisa murah, kualitasnya bagus sehingga dia lebih unggul, gitu ya. Jadi gini loh, prosesnya dia saat dia produksi barang, dia produksinya itu sangat efisien. Efisien, sangat efisien sehingga menghasilkan produk yang bagus, atau qualified bagus ya misalnya, atau yang kualitasnya bagus, kualitas bagus dan murah misalnya, karena dia efisien, bagus dan murah. Sehingga dia menjadi sangat kompetitif atau menjadi unggul. Gitu. Sehingga karena dia unggul, dia lebih bagus dari negara-negara lain sehingga terjadilah perdagangan internasional. Sehingga dia bisa jual ke negara lain. Contohnya gini, di Australia itu dia paling efisien itu untuk memelihara ternak sapi misalnya gitu ya, karena mereka itu tanahnya luas gitu ya, terus populasi di sana sapi bagus dan padang rumputnya juga oke gitu ya, dan populasi sapi dibanding dengan kebutuhan di dalam negeri mereka juga jauh gitu ya, jadi pertumbuhan sapinya besar sedangkan kebutuhan daging di dalam negerinya itu kecil gitu ya, sehingga mereka punya populasi yang besar, terus mereka punya lahan yang bagus atau lahan yang luas sehingga bisa efisien pemeliharaannya gitu kan ya. Dengan teknologi yang dia punya sehingga kualitasnya bisa bagus tuh, gitu ya, sehingga semuanya efisien, baik jumlahnya baik kualitasnya, sehingga dengan seperti itu terjadilah keunggulan. Karena lebih unggul itu, dia bisa menjual atau mengekspor ternak-ternaknya itu gitu ya. Itu contohnya gitu, itu contoh efisiensi. Keunggulan seperti ini itu adalah keunggulan apa? Betul, ini disebutnya adalah keunggulan mutlak. Ini yang bilang tuh si Mas Adam Smith ya. Ini namanya keunggulan mutlak. Jika sebuah negara bisa memproduksi sesuatu dengan lebih efisien sehingga dia lebih unggul produknya dibanding negara lain, itu disebut keunggulan mutlak. Oke, ngerti ya? See you. Dadah. Oke, teori komparatif atau teori keunggulan komparatif itu diumumkan oleh siapa? Ayo. Tapi yang penting gini, maksudnya kalian selain nanti tahu siapa yang yang mengemukakan, bukan mengumumkan ya, yang mengemukakan, kalian juga harus tahu apa sih yang dimaksud dengan teori keunggulan komparatif. Jadi, teori keunggulan komparatif ini adalah apa coba? Betul. Misalnya gini, ada suatu negara ya, dia akan tetap memperoleh keuntungan jika yang mereka lakukan itu perdagangan setelah berspesialisasi pada produksi atau barang-barang yang mereka memiliki keunggulan secara komparatif, gitu ya. Jadi gini, maksudnya gini, bayangannya gini deh. Kita punya Indonesia nih, kita punya Indonesia. Nah, terus di sini misalnya ada Korea. Korea. Ini misalnya kita akan bandingkan, ada pertanian misalnya ya, pertanian, pertanian, terus di sini ada gadget, gadget gitu ya tulisannya ya. Setelah dikomparasi, kemampuan produksi gadget di Indonesia itu cuma dua nih nilainya, sedangkan gadget di apa namanya, di Korea, sorry, di Korea ya, di sini kemampuan, soalnya saya salah, ulangi, pertanyaan dulu ya, pertanian sorry. ah Kemampuan pertanian di Indonesia itu misalnya 8, seperti itu, sedangkan di Korea kemampuannya adalah misalnya 9, gitu ya. Oke, jadi teknologinya misalnya gitu ya. Gadget di Indonesia kemampuan produksi dan kualitasnya misalnya cuma 3. Korea misalnya 10 misalnya kemampuannya.
Ah, apa ini sesuai keunggulan teori komparatif, apa yang harus dilakukan? Lihat perbandingannya. Ternyata Indonesia dengan Korea itu selisih yang paling sedikit adalah di pertanian. Nah, dia selisihnya cuman satu. Nah, gitu ya. Tapi kalau di bidang gadget Indonesia selisihnya lumayan lebar tuh, yaitu men 7, gitu ya. Jadi untuk biar mereka terjadi perdagangan internasional, mereka harus tahu eh, kemampuan mereka yang bisa diunggulkan dengan cara mengkomparasikan atau membandingkan, gitu ya. Jadi akhirnya nanti Korea akan berspesialisasi, Korea di bidang apa? Di bidang gadget. Nah, gitu ya. Tapi Korea tidak akan berspesialisasi di bidang pertanian karena selisihnya cuma sedikit nih dengan Indonesia. Sedangkan Indonesia bisa milih apa? Bisa milih pertanian sebagai nanti untuk pilihan bisnis perdagangannya karena cuma ketinggalan sedikit Indonesia bisa ngejar. Nah, ini Indonesia misalnya pertanian misalnya gitu ya. Dengan seperti ini ada spesialisasi, akhirnya Korea berspesialisasi di gadget, Indonesia di pertanian. Nantilah bisa terjadi perdagangan. Indonesia jual beras, jual singkong, misalnya Korea jual gitu, jual HP, jual tablet, TV dan sebagainya. Kurang lebih gitulah ya. Ini yang disebut dengan teori keunggulan komparatif. Siapa yang ngungkapin? Yang ngungkapin adalah ini dia, Mas David Ricardo. Kenal nggak? Nggak kenal ya. Oke, nanti saya kenalin. Oke, see you. Dadah. Sukses buat kalian. Oke, lanjut kawan. Kayak pertukaran masih mungkin terjadi walaupun suatu negara mempunyai keuntungan pada dua jenis barang. Oke, ini merupakan teori. Jadi gini, eh untuk terjadi perdagangan internasional itu tidak harus tiap negara spesialis satu barang. Itu nggak harus, gitu ya. Misalnya nih, misalnya, Korea tuh unggul di apa aja misalnya, di gadget misalnya, dia unggul di gadget, terus dia unggul di apa, fashion misalnya kan, fashion, terus dia unggul di mana, sebagian di otomotif, otomotif. Dia walaupun mempunyai keuntungan pada dua jenis barang atau bahkan lebih, dia masih bisa terjadi perdagangan, gitu kan, masih bisa jadi pertukaran seperti itu, gitu ya. Misalnya dia nanti fashionnya apa aja kan dia masih butuh support nih, fashionnya butuh bahan gitu, otomotifnya juga butuh bahan, karetnya, kacanya misalnya seperti itu, gitu ya. Jadi tetap masih mungkin terjadi pertukaran. Gadget juga misalnya dia butuh litiumnya misalnya ya, butuh emasnya, butuh logam-logam untuk gadgetnya, dia butuh ke negara lain gitu. Oke, tetap ya, jadi tetap bisa terjadi perdagangan. Itulah teori keunggulan apa? Betul, komparatif. Siapa penemunya? Penemunya yang mengungkapkan siapa? Betul, Mas David Ricardo. Oke, see you. Dadah, semangat.